Halo, selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga selalu dalam keadaan yang baik dan berbahagia. Nah, anak-anak, bertemu lagi dalam pendidikan agama Hindu dan Budi Pekerti dalam materi keagamaan kelas 3. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran, mari kita mengucapkan Om Swastiastu. Dilanjutkan dengan berdoa bersama, yaitu Om Abhijnana Astu Namo Buddhaya. Ya, anak-anak Bu Guru semuanya, ya, masih ingatkah anak-anak tentang jenis-jenis tari keagamaan? Apa saja masih ingat? Ya, Bu Guru tampilkan beberapa gambar supaya anak-anak bisa mengingat jenis-jenis tari keagamaan. Ya, anak-anak semuanya, tujuan kegiatan pembelajaran kita hari ini yaitu anak-anak mampu membedakan jenis tari sakral dengan tari profan. Ya, kemudian anak-anak mampu mengidentifikasi ciri-ciri tari sakral dan tari profan. Lalu anak-anak mampu menguraikan contoh-contoh tari sakral dan tari profan. Ya, jenis tari keagamaan Hindu ya, sudah anak-anak ketahui ada tari sakral dan tari profan. Ya, dibedakan menjadi dua. Nah, yang pertama, tari sakral. Ya, Bu Guru ingatkan, sakral berarti suci, kesucian, magis, pantang dilanggar, kekuatan sakti, keramat, dan melindungi. Nah, anak-anak, tari sakral adalah tari yang disucikan, memiliki kekuatan magis, dan ketika menarikannya harus mengikuti aturan-aturan yang berlaku. Biasanya, tarian sakral ditarikan pada saat upacara keagamaan dan berfungsi untuk pelengkap dan mengiringi jalannya upacara atau suatu ritual keagamaan. Seperti misalnya dipersembahkan kepada Ide Sang Yang Widi, dewa maupun leluhur. Nah, itu adalah tari sakral. Kemudian tari profan. Ya, tari profan adalah tarian yang dipentaskan sebagai seni hiburan dan dipentaskan dalam kegiatan kebudayaan seperti peringatan hari-hari nasional sebagai salah satu cara mencintai dan melestarikan budaya Indonesia yang beraneka ragam. Nah, tari profan ditarikan dengan energik dalam suasana senang dan ceria. Nah, anak-anak bisa kan membedakan ya, kalau sakral berarti harus mengikuti aturan-aturan tertentu ya, karena memiliki kekuatan magis, kemudian disucikan tarian tersebut. Ya, itu adalah tari-tari sakral. Kalau profan lebih digunakan sebagai hiburan. Ya. Ya, anak-anak semuanya, lalu apa ciri-ciri tari sakral dan tari profan? Nah, yang pertama Bu Guru akan bahas tari sakral. Tari sakral anak-anak, yaitu ciri-cirinya tidak pernah diupah atau disewa dan dipertunjukkan hanya dalam hubungannya dengan pelaksanaan upacara keagamaan. Jadi, ciri yang pertama itu tari sakral adalah tari wali, ya, tarian yang berhubungan dengan pelaksanaan upacara keagamaan. Jadi tidak sembarang tempat ditarikan atau tidak sembarang tarian itu ditarikan karena bersifat sakral. Kemudian yang kedua, berfungsi sebagai pelaksana atau pemuput upacara. Jadi tarian tersebut ditarikan biasanya di pura maupun di tempat-tempat suci yang difungsikan sebagai pelaksana atau pemuput upacara. Kemudian yang ketiga, penarinya yaitu membawa atau menggunakan alat-alat perlengkapan upacara yang khas. Jadi ketika menarikan tari sakral ini, ya, misalnya rejang maupun topeng sidakarya membawa alat-alat perlengkapan yang khas. Misalnya membawa dupa, membawa tombak maupun yang
lain sebagainya, atau misalnya canang. Nah itu. Nah, Bu Guru tampilkan beberapa gambar tari sakral. Ya, anak-anak, selanjutnya, ya, apa ciri-ciri tari profan? Ya, tari profan biasanya diupah atau disewa, baik dalam hubungannya dengan upacara keagamaan atau tidak. Nah, itu adalah ciri yang pertama dari tari profan, jadi diupah atau disewa ketika menarikan. Ya, salah satu jenis tari profan. Kemudian yang kedua, umumnya untuk hiburan, tetapi kadang-kadang karena dipertunjukkan pada karya, bisa juga berfungsi sebagai seni bebali. Jadi fungsi dari tari profan adalah sebagai seni hiburan, ya, menghibur orang-orang, ya, ditarikan gunanya yaitu menghibur. Nih, tetapi juga digunakan sebagai seni bebali. Seni bebali itu sebagai pengiring upacara. Misalnya dalam suatu kegiatan upacara, ya, ada seni bebali, misalnya topeng bondres maupun yang lainnya. Kemudian yang tiga, tidak mesti menggunakan perlengkapan upacara kecuali bila berfungsi sebagai seni bebali. Ya, tidak mesti menggunakan perlengkapan atau alat-alat upacara seperti tari sakral. Ya, tari profan ini biasanya dia bebas. Tujuan utamanya yaitu menghibur. Ya, guru ya tunjukkan beberapa gambar dari tari profan. Nah, anak-anak semuanya, ya, Bu Guru akan tampilkan contoh jenis-jenis tari keagamaan. Anak-anak bisa simak dan pelajari contoh-contoh dari jenis-jenis tari keagamaan. Yang pertama, contoh tari sakral. Nah, yang pertama tari rejang, ya. Biasanya rejang dewa, ya, yang paling umum. Nah, asalnya yaitu dari Bali, ya, dilaksanakan saat upacara berlangsung. Ditarikan oleh anak-anak perempuan yang belum akil balik, jadi belum menstruasi atau menuju remaja, ya. Nah, kemudian ditarikan sebagai pelengkap dalam pelaksanaan upacara. Tujuannya untuk menghadirkan dewa-dewi dari sorga sebagai saksi dalam persembahyangan. Kemudian yang kedua, tari sangyang. Asalnya juga dari Bali, yaitu tarian ini dipentaskan sebagai penolak wabah penyakit. Ya, saat ditarikan penarinya bisa kesurupan, ya, karena dirasuki oleh roh-roh atau bidadari biasanya, kalau sangyang dedari, ya. Pementasannya pun berisi perlengkapan upacara, ya, seperti api, asap, dan diikuti dengan gending. Kemudian dari topeng Sidakarya, yaitu asalnya juga dari Bali, dilaksanakan saat upacara berlangsung, yaitu sebagai pelengkap dalam pelaksanaan upacara. Tarian ini ditarikan biasanya di akhir sehingga karya atau upacara itu menjadi sida atau diberkahi. Lalu tari sakral yang lainnya yaitu tari baris, ya, baris gede umumnya, ya, asalnya juga dari Bali, di mana tari baris ini adalah tarian perang tradisional dan menunjukkan keberanian para kesatria-kesatria Bali pada waktu bertempur membela kerajaan dari. Nah, anak-anak, berikut Bu Guru bagikan contoh-contoh jenis tari keagamaan yang termasuk contoh tari profan. Yang pertama, tari Olekta Mulilingan, ya, asalnya dari Bali, di mana tarian ini melukiskan gerak-gerik seekor kumbang yang sedang bermain-main di taman. Mungkin anak-anak pernah menonton atau menyaksikan secara langsung tarian ini. Kemudian tarian Cendrawasih berasal dari Bali. Ya, tarian ini dipentaskan juga sebagai hiburan yang menggambarkan sepasang burung cendrawasih yang sedang memadu kasih. Kemudian tarian Legong, yaitu berasal dari Bali.
dilaksanakan sebagai hiburan di mana gerak-geraknya tarian ini luas yang diikat oleh gamelan. Kemudian ada tari gambyong berasal dari Jawa Tengah. Nah, tarian ini ditarikan pada saat menyambut tamu dalam resepsi perkawinan dan diawali dengan gending pangkur. Baiklah anak-anak semuanya, ya demikianlah pembelajaran kita hari ini mengenai tari keagamaan, yaitu perbedaan tari sakral dan tari profan, ciri-ciri tari sakral dan tari profan, serta contoh-contoh tari sakral dan tari profan. Ya, semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, mari kita tutup dengan doa bersama. Om Dewa Suksema Parama Acintya Namah Swaha. Om Santi 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 Om.